أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. Assalamualaikum ya Zat, Assalamualaikum ya Nur, Assalamualaikum ya Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Ruhi, Assalamualaikum ya Jasadi, Assalamualaikum ya Ibrahim alaihissalam, Assalamualaikum ya Daud, ya Sulaiman, ya Yahya, ya Zakaria, Assalamualaikum ya Daniela, Assalamualaikum ya Musa, ya Isa, Assalamualaikum ya Nuh, Assalamualaikum ya Nurus samawati wal ardh. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lahmi, bismillahi fi jildi, bismillahi fi dami, bismillahi fi admi, bismillahi masyaallah la yashu, bismillahi masyaallah la ma kana min ni'matin fa min Allah, bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Bismillahi nuri nuru nurullah nurur rabbi bihaqqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhill wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Abasatu MDNH dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukrillah. Pada malam hari ini Abah sudah kembali ada di majelis di satu ya. Tentu adalah sebuah kebahagiaan, adalah senantiasa kita menyadari tentang Allah dalam wujud Muhammad dalam rupa Adam. Pada malam hari ini sahabat, kebetulan banyak tamu juga dari beberapa tempat ya. Maka Abah akan mengisi kajian ini adalah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada, yang Abah akan live-kan adalah marilah senantiasa adalah kita berjalan adalah untuk senantiasa meningkatkan kesadaran tentang adalah karena kunci daripada kebahagiaan adalah kesadaran sahabat. Maka oleh karena itulah selalu setiap amal yang diperintahkan kepada kita di penghujungnya adalah la'allahum yarsyudun, adalah semoga kita termasuk orang-orang yang sadar dari semua. Kata sadar adalah berarti berkaitan dengan eling ya. Artinya bahwa orang yang sadar adalah orang yang eling ya, lawannya eling adalah mabuk tadi semua ya. Maka itulah berkaitan dalam Al-Quran selalu mengingatkan Allah kata lupa itu. Mabuk gitu. Karena pada dasarnya kata Abah sekarang yang disebut insan itu adalah layangan yang sudah lepas dari golongnya, yang sudah tidak lagi menyadari siapa dirinya, yang sudah jauh dari Tuhannya, menyebut nama Allah, tidak kenal dengan Allah, menyebut nama Rasulullah, tidak menyadari kehadiran Rasulullah. Maka selalu dalam Al-Quran itu tobat, taba yatubu taubatan, golonglah kembali layanganmu itu, kembalikan. Tadi kalau hari ini barangkali adalah
sudah jauhnya karena manusia sudah merasa punya wujud, sudah merampok sifat-sifat Allah, merasa wujud, merasa hidup, merasa melihat, merasa mendengar, tadi semua. Ya, itulah seluruh isi Al-Quran mengingatkan kembali. Amaliyah-amaliyah yang ada adalah menyuruh kembali supaya kita sadar tadi semua. Maka di penghujung perjalanan saumu nanti adalah semoga engkau la'allahum yarsudun, betapa dekatnya Allah dengan dirimu. Maka inilah sahabat, maka yang harus dipahami juga tentang sholat dan sholawat. Hafidu ala salawati wa salatil wusta. Hafidu dan peliharalah sholat tadi semua ya. Manusia sekarang banyak melakukan usolli tapi tidak sholat. Usolli bukan sholat tadi semua ya. Nah inilah yang harus dinamakan. Makanya hafidu ala salawat. Kalau ngomong salawat berarti pada jasad, pada Muhammad, pada tubuh tadi semua. Kenapa salawat itu seolah-olah adalah jamak daripada sholat, dari seolah-olah begitu. Karena pada dasarnya ada 7 latifah pada tubuhmu. Maka itulah sesungguhnya orang yang mencari langit Allah keluar diri tidak akan ketemu. Inilah hari ini manusia gagal dalam memahami Isra Mi'raj karena menganggap bahwa nabinya itu adalah keluar daripada diri. Inilah penyebabnya. Manusia tidak faham langit Allah yang sebenarnya. Manusia tidak faham bumi Allah yang sebenarnya. Manusia tidak faham di mana Allah istawa yang sebenarnya. Karena keluar daripada diri. Akhirnya inilah yang sebetulnya barangkali yang sahabat maka di sini diamalkan sholawat tabibi qalbi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi. Di situ ada jasad, ada qalbi, ada ruh di situ. Sesungguhnya adalah sholawat itu sedang mengingatkan kepada kita kepada hakikat Muhammad pada diri, pada 7 lapis kesadaran langit yang ada pada diri. Allahumma salli wa sallim ala wa sallim Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi. Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin. Sampai amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berarti sudah berjamaah, sudah jam'u tadi semua ya. Pada malam hari ini sahabat, marilah kita adalah untuk meningkatkan kesadaran. Ada 7 lapis kesadaran pada diri yang harus dipelajari, yang harus dipahami. 7 lapis adalah yang disebut dengan 7 lapis langit pada diri. Nah, itulah baginda Nabi bersabda, dalam sodrunmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada syagofun, dalam syagofmu ada lubun, dalam lubmu ada syirun, dalam syirmu ada la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah aku, kata Allah. La ilaha illallah hisni, bentengku, man dakhalaha, siapa yang masuk pada la ilaha illallah adalah faqad umina min azabi. Maka amanlah daripada kesulitan-kesulitan, dari azab-azabku, dari semua sahabat. Maka marilah pelajari kenapa kita perlu bernafas, kenapa manusia bernafas, kenapa manusia disebut nafs, kenapa manusia disebut nafsun, tadi semua ya. Dan kenapa orang yang disebut mati kullu nafsin da'iqatul maut, kenapa menggunakan da'iqah. Tadi semua ini juga dengan kata-kata yang digunakan juga sebetulnya kalau bagi orang yang sudah patonah jasadnya, amanah tubuhnya, tabligh sifatnya, syidik sikapnya, maka sesungguhnya dia akan mengerti seluruh 7 lapis langit yang ada pada diri. Nah disinilah hari ini sahabat, barangkali mari kita lihat bagaimana tersusunnya 7 lapis langit pada diri. 7 lapis bumi sudah kita bahas, bulu, kulit, daging, tulang, sumsum, urat, darah, semua. 7 lapis bumi, tadi semua ya. Maka bagaimana ada unsur narun, api menyusun darahmu. Kenapa api itu merah, kenapa darahmu merah. Tadi semua ya. Kemudian bagaimana penyusun
adalah angin adalah menyusun uratmu. Kenapa urat itu putih dan kenapa angin juga nggak kelihatan semua. Tapi dia membentuk, ada dirasakan rasanya. Kenapa juga dengan unsur air? Unsur air itu penyusun tulangmu dan sumsummu. Dan kenapa unsur turabun tanah penyusun kulitmu dan dagingmu tadi semua. Maka disinilah bumi yang sebenarnya bumi adalah tubuhmu. Langit yang sebenarnya langit adalah kolbumu. Maka disinilah kita harus paham ya sahabat. Maka pada malam hari ini adalah karena semuanya adalah tentang kesadaran sahabat. Maka itulah ada almarhum, ada almalun. Manusia mati dengan jasad adalah al-mal'un, binatang tadi semua ya. Dan selama manusia berada pada tubuhnya binatang, walaqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal insi, maka dia berhak atas neraka jahanam. Karena dia al-mal'un, karena dia binatang. Maka di bawahnya kata Allah, ulaika kal an'am, mereka adalah binatang. Kenapa Allah menyebut binatang? Karena bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, berhati tapi tak merasa. Ada fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, banyak ada penyakit di dalam dadanya, di jantungnya. Tadi adalah akhirnya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adabun alim. Walaupun dia ngaku Islam, dia hanya baru ngaku Islam belum Islam. Ngaku Islam belum aslama, ngaku iman belum mukmin, tadi semua. Ya. Inilah yang menjadikan wa minan nasi may yaqulu, maka Allah berkatakan wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir. Ada manusia yang berkata iman tapi tidak beriman. Marilah kita, kesempatan yang ada adalah tadi memahami tentang 7 lapis langit, kesadaran pada diri. Ada sidroh al-muntaha pada diri. Karena pada dasarnya ada keterikatan tadi semua. Sebagaimana sholawat yang tadi tobi bil kolbi. Ada kaitan antara jasad, antara ruh, dan juga adalah antara nur dari semua. Dan di manakah sesungguhnya masjid Allah yang sesungguhnya? Allah sudah menyampaikan. Dan di manakah al-arash Allah yang sesungguhnya? Allah pun sudah menjelaskan. Diri kita lah aras yang sesungguhnya aras tadi semua ya. Maka kata Abah juga, manusia adalah Allah dalam wujud Muhammad dalam rupa Adam. Jangan ragu tadi semua ya. Abah bertanggung jawab kepada kalian semuanya. Bahwa tidak ada lagi yang selain dia semuanya ya. Hanya tinggal yang dibangun oleh dirimu adalah tentang kesadaran langit yang meliputi dirimu tadi. Maka pada malam hari ini kita akan coba adalah sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, sahabat, huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Maka kalau tidak ada Jumat, tidak ada jam'u, tidak berjamaah tadi semua, maka sia-sia tadi semua ya. Maka Allahumma salli wa sallim ala tadi sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi. Tuh, jasad, qalbi, ruh. Karena disebut langit adalah kolbumu, itulah langit tadi semua ya. Maka disitulah jangan menganggap kolbu itu adalah daging tadi semua, tetapi ada dimensi ketuhanan yang tiada ujung, yang luasnya wasi'a kursiyuhus samawati wal ar tadi semua ya. Yang di dalamnya nanti pada saat dia ditiupkan pada jasad, maka disitulah ada penciptaan 7 lapis langit pada diri dari 7 latifah yang ada pada diri. Latifatul qalbi, 2 jari di bawah susu kirimu. Latifatul ruhi, 2 jari syiri di atas, 2 jari di atas susu kirimu. Latifatul ruhi adalah Musa, 2 jari di bawah susu kananmu. Latifatul khafi adalah 2 jari di atas susu kananmu adalah wilayah Ibrahim, wilayah Nuh. Kemudian ada latifatul qalab yang meliputi dirimu, kullu jasad latifah, semua yang nanti adalah dikaitkan antara tadi kolbu, jasad dan ruh, 3 tadi semua ya. Dari sini Allah berfirman, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Maka kita harus diberjamaahkan, dijamukan, dikawinkan, disatukan tadi semua. Tidak dipirokkan, apalagi di luar diri. Maka itulah orang yang mencari segala sesuatu keluar dari diri. Maka itulah yang menyebabkan hari ini Islam terpuruk, jauh, hancur. Karena dia mencari sesuatu keluar daripada diri.
Karena keluar dari diri ada jihad. Ada jihad bisa ditunjuk. Segala sesuatu di luar diri bisa ditunjuk. Segala bisa ditunjuk adalah syirik. Dan segala syirik adalah tertolak oleh Allah. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Tadi semua ya. Inna huwallazi khalaqalakum tadi. Ma fil ardi jami'an summa stawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat. 7 lapis langit. Di mana dia? As-sama. As-sama itu di mana? Langit itu adalah dijawab wa huwa bikulli adalah syai'in alim tadi. Jami'an summa stawa ila sama'i tadi itu. Allah menciptakan segala ada di bumi dan untuk kemudian dia masuk ke dalam penciptaan langit dan dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Itulah pada diri semuanya. Semuanya ada pada diri kita. Dari semua. Ya. Mari kita lihat lagi di ayat yang berikutnya. Kata Allah adalah apa namanya? Allah menjelaskan tentang ini adalah summa stawa ila samai wa hiya dukhanun. Tadi semua. Faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karha. Faqala ta'ataina ta'iina. Tadi semua ya. Summa stawa ila samai, dia kemudian menuju kepada penciptaan langit ya. Wa huwa dukhanun adalah dalam keadaan adalah berupa asap, dukhan. Tidak jernih. Itu sedang ngomongin nutfah sperma sebetulnya. Dukhanun tadi semua ya. Faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karha. Dia berfirman kepadanya kepada asap tadi apa namanya? Tunduklah kepadaku. Tadi. Faqala laha apa namanya? Walil ardi tiya tau'an aw karha. Tunduklah kepadaku dengan patuh atau terpaksa. Dan keduanya menjawab, qalata ataina ta'iina, dan keduanya menjawab, kami tidak tunduk, kami tunduk dengan suka sama suka. Itulah sesungguhnya hubungan manusia. Penciptaan manusia dilakukan dengan suka sama suka. Maka sesungguhnya pada saat kau bersetubuh sesungguhnya adalah kau sedang menciptakan tadi semua ya. Falyanduril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Tadi semua ya. Maka Allah tegaskan ketidakketerpaksaan. Manusia diciptakan dengan suka sama suka. Dan maka tadi adalah asalnya dikatakan summastawa ila sama, dia kemudian menuju ke penciptaan langit, dan di langit itu adalah masih berupa dukhanun, dukhan asap berkabut. Itu tadi ya. Nutfah itu adalah kenapa sperma itu wujudnya seperti itu tadi semua ya. Faqala laha walil ardi. Nah, ini kan ngomongin awal sebagai aras. Ada bumi, badan tadi semua yang akan dijadikan dari air tadi semua ya. Dari unsur narun, hawaun, maun, turabun, wadi, madi, mani, manikam. Menjadikan penyusun kepada dirimu. Narun akan menjadi adalah darah pada dirimu, itulah hakikat api. Api menjadi darah pada dirimu, menjadi penyusun nafsu amarah. Angin adalah penyusun nafsu lawamah, akan menjadi urat pada dirimu, pembentuk dia. Adapun tulang adalah penyangga, adalah air, adalah dari menjadi putih tulang itu. Karena tulang itu dari air, dari semua ya. Kemudian nanti yang hawanya, yang satu lari ke mata melihat, yang satu ke telinga mendengar, yang satu ke mulut bicara, yang satu ke napas jadi hidup. Itu hanya tentang itu. Sesungguhnya Tuhan bercerita pada tubuhmu itu. Karena kejahilanmu saja mencari Tuhan keluar dari diri. Mencari Muhammad jauh-jauh ke Madinah. Tadi semua ya. Mencari Allah jauh ke langit ke-7. Nah, inilah. Segalanya akhirnya menjadi kesyirikan, kemusyrikan. Tadi semua yang tidak disadari. Tadi semua ya. Faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karha. Allah menanya dia, tunduklah kepadaku dengan patuh terpaksa. Maka dua-duanya berkata, aku melakukannya dengan suka sama suka. Maka semua anak yang terlahir di dunia ini, makhluk yang terlahir di dunia ini, suka sama suka. Tadi semua ya. Inilah tentang hakikat perkawinan sesungguhnya. Itulah kenapa Hanafi, salah satu imam yang paling hebat menurut Abah di dalam ilmu hakikat adalah mengawinkan seseorang itu adalah tanpa saksi dan wali. Maaf ya, ini maaf lagi ngomong hakikat ya. Jangan dibenturkan dengan syariat.
Jangan benturkan dengan syariat. Syariat punya lapangannya, hakikat punya lapangannya. Ini. Maka orang juga salah menilai syariat dengan hakikat, menilai hakikat dengan syariat. Kebalik-balik tadi semua ya. Jadi pahami sahabat. Begitu indah Allah mengisahkan penciptaan dirimu yang luar biasa. Yang nanti di penghujungnya Allah adalah menyuruh kamu menafikan bagian dirimu yang dohir. Agar bagian dirimu yang dohir justru mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan. Justru pada saat kamu malah melaksanakan ketaatan dengan dirimu yang dohir, maka akhirnya malah tubuhmu sendiri yang sengsara. Tubuhmu sendiri yang menderita. Tubuh sendirimu yang miskin. Tubuh sendirimu yang bermasalah. Karena dia ingin membahagiakanmu, tapi kau tak mengerti tujuan daripada penciptaan dirimu dari semua. Jadi pada saat Allah berfirman, sahabat adalah, kan pada saat Allah ingin menciptakan Adam bahasanya itu adalah, maka itu sesungguhnya adalah harus dipahami tentang jasad, kolbu adalah langit. Maka langit yang sebenarnya langit adalah kolbu. Maka Allah berkata, Allahu nur. Maka bicara di sini berarti ada nur, ada kolbu, ada jasad, ada ruh, nanti ada nafs, napas. Maka itulah manusia disebut nafsin tadi semua. Ya, itulah kenapa nafsin adalah mu'annas tadi semua. Maka dia tidak akan mati. Hanya daikotun itu adalah sifatnya mu'annas karena dia adalah bukan daikun mudzakkar. Artinya apa? Dia hanya akan mencicipi saja, tidak akan mati tadi semua. Ya, untuk melanjutkan perjalanan, untuk memahami, untuk apa hidupnya si jiwa itu sendiri, mengenali jiwa itu sendiri sampai kembali sempurna. Roji'una, dikembalikan kepadanya dengan sempurna, kamil, mukamil tadi semua ya. Tadi ya, sampai kata bahasa Abah adalah sampai bersurat Al-Maidah adalah menjadi rokok sampurna tadi sempurna. A, kembali pada A tadi semua. Tapi sebelum kembali kepada A, kamu tidak akan bisa kembali kepada A kecuali kami adalah sudah masuk ke dalam surat An-Nisa. Adalah bagaimana kamu adalah apa namanya pada surat menjadi masna wasulasa warubah tadi semua ya. Aku 4, aku 3, aku 2, 2, 3, 4. Maka disitulah tentang 2, 3, 4 adalah 9 tadi semua ya. Itu hanya terjadi kalau kamu adalah sudah tadi ya, dalam perjalanannya adalah ese, aku, kamu, kita, silanglah kata kita, yang ada hanya aku sejati tadi semua ya. Tidak ada lagi aku, dia dan kamu, tidak ada lagi kamu dan aku sehingga menjadi kami, yang ada hanya aku. Maka tidak ada hulul, tidak ada itihad, tidak ada wahdatul wujud tadi semua karena yang sebenar-benarnya ada hanya aku sejati tadi semua. Walaupun tahapannya sahabat, nah inilah kata Abah juga, Mujasimah benar pada tahapannya, Jabariyah benar pada tahapannya, Qadariyah benar pada tahapannya, sampailah Mutajilah pun benar pada tahapannya. Tapi yang sebenarnya Allah bukan Mutajilah, bukan Jabariyah, bukan Qadariyah, bukan Mujasimah, dan juga betul-betul bahkan bukan Ahlussunnah wal Jamaah sebetulnya. Karena tidak ada lagi aku dan kamu, yang ada hanya aku, sebenar-benarnya aku. Itulah sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah. Maka selalu jami'an tadi semua sampai mengerti antara hubungan jasad, kolbu dan roh tadi semua ya. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Maka dia telah menciptakan untuk dirinya, pada diri kita yang disebut insan itu adalah merupakan adalah rumah kepada dia, Baitullah pada jantungmu itu. Ada tempat nur berada. Itulah langit Allah dari semua ya. Maka dalam surat Al-Hijr, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Pada saat sempurna penciptaan cangkangnya, casingnya dari unsur narun, hawaun, maun, turabun. Dari api menjadi darah pada dirimu, dari angin menjadi urat pada dirimu, dari air menjadikan tulang dan sumsum pada dirimu, dan dari tanah menjadikan kulit dan daging pada dirimu. Sempurna, tiupkanlah ruh, nafakhtu fihi min ruhi. Maka di situ ada hubungan antara jasad dan ruh tadi semua. Ada hubungan antara pada saat jasad dan ruh
Bahasanya faidah sawaituhu, ketika disempurnakan, maka nafahtu fihi mir ruhi, ditiupkanlah ruh ke dalamnya. Maka mulailah setelah ruh diperhubungkan ke tubuh, maka tubuh kita menjadi terhimpun kepada nur. Kemudian di dalam nur tubuh kita itu disempurnakan kejadiannya menjadi nur yang disebut latifah, latifatul kulli jasad, yang meliputi atau latifah kolab. Dan ada 7 titik pada tubuh kita yang Allah dijadikan sebagai tempat pembukaan bagi nur, ya, supaya pancaran nur itu dapat masuk ke dalamnya. Inilah tentang masuknya man dahola nur kana amina. Itulah tentang masuknya nur yang menunjukkan inilah proses penciptaan langit pada dirimu yang menjadi 7 latifah yang disebut latoif pada diri. Latifatul qalbi, latifatul sirri, latifatul ruhi, latifatul khofi, latifatul ahfa, latifatul nafsi, latifatul kulli jasad. Ya. Latifatul kulli jasad atau latifatul kolab adalah latifah yang membulat, yang membungkusmu tadi semua, ya. Tadi, ya. Dan kemudian dikatakan di dalamnya ada kemudian dan ada 7 titik pada tubuh kita yang Allah dijadikan sebagai tempat pembukaan bagi nur supaya pancaran nur itu dapat masuk ke dalamnya. 7 titik itu disebut 7 titik latifah atau latoif tadi semua, ya. Sebagai 7 lapis kesadaran. Nah, itulah. Maka di penghujung kesadarannya adalah tadi. Maka ada kesadaran Adam, kesadaran Yahya, kesadaran Yusuf, kesadaran Idris, kesadaran Harun, kesadaran Musa, kesadaran Ibrahim bahasanya. Maka kata Abah juga menyebutkan nama Adam, menyebutkan nama Yusuf, menyebutkan nama Ibrahim, menyebutkan nama Idris, Harun. Jangan pada sosok, tapi sesungguhnya adalah hakikatnya ada pada diri setiap insan tadi semua, ya. Nah, inilah sahabat tentang kisah Tuhan, tentang betapa Tuhan itu adalah ingin menyatakan kenyataan dirinya pada dirimu dan diri kita lah sebenar-benarnya Allah dalam wujud Muhammad dalam rupa Adam. Ingat, catat rumah apa? Diri kita lah sebenar-benarnya Allah dalam wujud Muhammad dalam rupa Adam. Jangan kamu ragu tentang itu. Jangan kamu mati sebelum kamu beritikad itu. Berarti kalau begitu, kau belum kembali kepadanya dengan sempurna. Ya, pada jasadmu, pada ruhmu, pada kalbumu, pada langitmu, dan pada bumimu. Nyalakan 7 lapis latifah itu. Nah, itu Allah berkata, masalu nurihi kamiskat. Perumpamaan cahayaku adalah miskat. Piha misbah, di dalamnya ada lampu yang terang. Itulah hakikat nur. Di dalamnya ada nur. Tadi semua, ya. Ada misbah. Tadi semua. Maka itulah seni bikin nadam oleh mereka dengan pada kita berjanji anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Tadi semua, ya. Inilah tentang hakikat diri setiap individu, setiap manusia ada satu kerajaan Tuhan. Tadi semua, ya. Ada nur tadi semua, ya. Menjadikan, maka dikatakan di dalam ayat ini Allah berfirman, ya. Allah berfirman dalam ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarol ladina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqa. Ya. Kemudian kata Allah adalah fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Dari semua. Hayyin afala yu'minun. Kalau kamu adalah beriman. Apakah orang-orang kafir, siapa dia yang tertutup, yang tidak mengerti apa yang Abah ceritakan ini, yang selalu mengajunya keluar dari semua, merasa beriman tapi kafir dari semua, menyebut nama Allah tertutup pada Allah, menyebut nama Muhammad tidak kenal pada Muhammad dari semua, ya. Nah, inilah yang yang harus dipahami, ya, yang harus kita kembalikan kepada kenyataannya tadi semua, ya. Makanya awalam yarul ladina kafaru, jadi annas samawati wal ard, sesungguhnya langit dan bumi itu adalah satu tadi semua, ya. Kemudian kata Allah adalah kemudian kami memisahkan karena tarot kok papatakna hauma, kemudian kami memisahkan, kemudian wajalna minal ma'i kulli syai'in hayy, kemudian memisahkan keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup adalah berasal dari air. Air itulah maka perlambang sumber kehidupan adalah adalah nur tadi semua, ya.
Maka itulah sahabat bagi perjalanan ruhani dari Muharram, sudah benar Muharramnya harus masuk Safar kosong, barulah Rabiul Awal, Rabi yang awal, Rabi yang akhir, barulah Jumadil Awal. Itu menemukan hakikat air, ma'ul hayat. Kembalikan kepada ma'ul hayat. Sebelum kamu adalah Rajab dari semua. Untuk ruhmu, Sya'ban untuk jasadmu, Ramadan untuk tadi insan, jasad dan ruh. Sampailah pada Syawal, menyatulah dengan kebahagiaan. Sampailah Dzulqa'dah, kamu sudah duduk Qa'dah. Untuk Dzulhijjah, untuk kamu adalah menjadikan makhluk yang tadi Pak ini qorib tadi semua ya. Kamu sudah masuk ke dalam golongan muraqabah tadi semua. Untuk masuk ke dalam golongan musyahadah. Sudah masuk pada golongan arif billah, fana billah, untuk meleburkan pada baqo billah tadi semua ya. Itulah perjalanan ruh sebetulnya sahabat. Maka di surat ini menjelaskan adalah tentang bagaimana dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi keduanya dahulu merupakan suatu yang berpadu, kemudian kami pisahkan antara keduanya dari alma, dari air, kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Dari air, kata Allah, aku jadikan segala yang hidup. Maka lihat, apa yang bukan dari air yang hidup ini? Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wa taraib. Kucing adalah jadi dari air spermanya kucing, dari marmot dari air spermanya marmot, dari semua. Segala yang hidup di dunia ini dari air. Itulah Allah mengatakan arasku di atas air. Dan Allah istawa di sana. Ya. Maka dikatakan, adapun yang dimaksud bahwa dulunya langit dan bumi merupakan satu yang padu, yaitu pada waktu sebelum 7 titik pembukaan bagi nur. Sebelum 7 titik latifah tadi itu adalah terisi dengan nur, ya. Dan 7 titik pembukaan bagi nur itu dibuka, maka harus dibuka. Maka kenapa adalah harus dibelah dada itu dibuka. Tadi dibuka penutupnya tadi semua. Maka itulah sesungguhnya manusia ini adalah sekarang menjadikan mabuk disebabkan az-zujajah, misbah yang ada di dalam itu tidak terpancar keluar, terkurung oleh apa? Terkurung oleh jasad kita sendiri. Maka ada jasad, ada kolbu, ada ruh di situ. Maka penghalang diri kita pada Allah adalah bukan setan, bukan agama lain, bukan apapun. Penghalang diri kita pada Allah adalah tubuh kita sendiri. Itulah yang dikatakan am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwati. Bagaimana kamu akan berjalan, hai ruh, hai jiwa, berjalan kembali pada Allah kalau seandainya kau terhalang oleh badanmu itu sendiri. Tadi semua. Makanya marilah kita sucikan si jiwa, maka kita lepaskan. Maka yang harus kita lakukan adalah kenapa orang harus melatih merogoh sukmo, melatih mematikan diri, melatih memfanakan diri, melatih pati geni, melatih melawan diri, mengubur diri, mematikan diri, menyembelih diri. Itu karena tanpa itu adalah hidupmu hanyalah kekosongan. Tadi semua ya. Dan itulah perjuangan. Maka perjalanan manusia dari mulai muwajahah, mupatahah, mujalasah, mujahadah, musyahadah, ma'rifah, mukasyafah, mahabbah di penghujungnya. Dari semua ya. Maka mulailah dari tawajuh, masuklah ke medan tafakur, masuklah medan tadakur, masuklah medan tawakul dari semua ya. Kalau sudah di situ kau sudah bahagia, dohiran wa batinan dari semua ya. Jadi yang dimaksud tadi adalah di dalam setelah 7 titik pembukaan bagi nur tersebut dibuka, maka masuklah nur ke dalamnya sehingga ia meluaslah, ia menjadi 7 langit pada dirimu. Itulah nur tadi semua ya. Maka itulah tentang selalu bicara Allah itu tentang nur tadi semua ya. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah al-misbah wa az-zujajatu ka'annaha kawkabun duriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsam sunar nurun ala nurin yahdillahu li nurihi may yasha. Tadi itulah kata wa yadribullahu al-amsalah. Nah, itulah Allah akan membuat perumpamaan. Nah, ingat itu semua ya. Maka
Kalimat patoros samawati wal ardo yang artinya adalah Allah menciptakan langit dan pada diri manusia dengan cara membuka 7 titik, 7 latifah pada diri menjadi 7 lapis langit, 7 lapis kesadaran, 7 lapis adalah perjalanan tadi semua. Itulah langit dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad waktu Mi'raj sampai pada Sidrah al-Muntaha. Bukan perjalanan tadi yang dipahami hari ini. Ini kehancuran Islam di mana-mana hari ini, ya. Allah menciptakan langit-langit pada diri manusia dengan cara membuka 7 titik tersebut sebagai tempat pembukaan bagi nur. Karena lafaz fatara yang bermakna membuka, maka demikianlah Allah mengeluarkan yang hidup, dari yang mati. Nah itu. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Mana yang hidup? Nur, ruh. Mana yang mati? Jasad. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Maka selalu ingatkan kepada Allah, tulijul laila fil nahari wa tulijul nahari fil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyita minal hayy. Itulah yang Allah kata, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan tadi. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Fiha tuhyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Semua, ya. Di tempat itu kau dihidupkan, di tempat itu kau dimatikan, di tempat itu pula kau akan dibangkitkan. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhtuh. Dari tanah kau diciptakan, dari semua, ya. Dari tanah ke dalam tanah kau dikembalikan, dari tanah pula kau akan dikembalikan, dari semua, ya. Nah inilah sahabat yang harus difahami kata patoro yang berarti adalah membuka. Maka sama dengan Fatihah tadi sesungguhnya. Maka tadi kata apa? Awali dengan tubuhmu Fatihah, masuklah alif lam mim. Sembelihlah di Al-Baqarah supaya kamu la hayyun la ilmun la sami'un la basirun. Serahkan aslama untuk kalau tidak nanti tubuhmu tidak akan sanggup untuk berjalan masuk ke dalam. Setelah masuklah kamu surat keluarga Ali Imran, jadilah Jisamsu surat An-Nisa. Tadi masna wasulasa waruba tadi semua. Kata Abah juga masna bukan isnen tapi masna 2 pangkat tadi. Wasulasa bukan salasa, bukan tiga pangkat. Dari waruba bukan arba, tapi pangkat adalah nurun ala nurin, 2 pangkat dari MC kuadrat. Selalulah dikaitkan adalah nurun ala nurin. Itulah kata Allah tadi surat An-Nur ayat 35. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah, al-misbahu fi zujaja, az-zujajah ka'annahu kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Hari ini kamu masih tertutup. Fuadmu masih adalah bintik-bintik noda tadi semua karena sangkaan-sangkaan yang salah pada Allah sehingga tidak mampulah nur Allah memancar tadi semua dengan sebenarnya. Maka tidak sedikit kata Abah juga orang berzikir adalah padahal yang berzikir bukan dirinya tapi jin tadi semua, ya. Salat jin, puasa jin, hajian jin, dikir pun jin, manakiban jin, otaman jin. Padahal jin itu unsur narun adalah bukan unsur nurun tadi semua, ya. Inilah yang terjadi hari ini tadi semua, ya. Kemudian dikatakan walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tadi aku ciptakan. Dia Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu. Kemudian istawa tadi semua. Summa stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Kemudian dia istawa di langit itu lalu disempurnakannya menjadi 7 langit pada dirimu itu tadi semua, ya. Maka menyatukannya Abah sudah ajarkan. Menekuk lidah ke atas, saraf penon, sambungkan ujung lidahmu sampailah kepada langit-langit adalah atapmu, tahan napasmu, kaitkan kaf ha ya ain sod di sini di dada. Karena kaitannya tadi dengan merah dalima. Buah dalima adalah jantungmu atau juga buah zaitun. Karena ulama kita menyebutkannya merah dalima. Dia seperti jantungmu seperti buah biji dalima itu, merah semua. Merah dalima, tetapi hakikatnya adalah al-ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid, walam yulad, walam yakulahu kufuwan ahad. Itu juga sambungkan dengan kau lidahmu menekuk ke atas, merapatkan gigimu, menahan napasmu, sudah tersambung antara sod. Di sini ada soder, dada. Kaf ha ya ain sod tadi semua. Itulah untuk sampai kepada Sidrah al-Muntaha, pada kesadaran Tuhan tadi semua. Kalau sudah begitu, kau berarti sudah roji'una,
Jelas kembali. Maka hidupmu menjadikan damai. Hidupmu tiada lagi surga dan neraka, semuanya surga. Dan tiada lagi kematian, hanya ada hidup. Karena mati itu tidak ada. Yang disebut mati itu tiadanya hidup. Tidak ada lagi kesusahan. Yang namanya kesusahan itu karena tiadanya cahaya. Nggak ada kesusahan itu. Kesusahan itu karena kegelapan. Kenapa kegelapan itu? Karena nggak adanya nur. Kenapa nur itu nggak memancar? Karena terhalang oleh jasadmu sendiri. Allah sudah katakan, fiha misbah. Di dalamnya ada aku. Ada nur. Atau ada ma'ah. Ada air. Air. Hakikat langit. Tadi semua. Ya. Semua yang ada pada diriku. Ya. Maka kata istawa berasal dari kata sawa atau kata juga diartikan juga sawaya yang artinya sama, serupa, seimbang. Maka ini dimaksud dengan dia istawa ada di ilas sama adalah dia menyempurnakan kejadian langit dengan memberi keseimbangan kepada langit, pada ruhmu itu. Dari semua. Jadi yang dimaksud dengan dia memberikan keseimbangan kepada langit adalah dalam pengertian bahwa dia menjadikan keseimbangan antara langit yaitu kolbumu dengan ruh. Maksudnya kolbu itu adalah yang dibuka untuk dia sebagai tempat adalah kenyataan bagi nur tadi semua ya, atau ruh tadi semua ya. Dan pada kolbu itulah ruh zahir menjadi nafs, menjadi jiwa tadi semua ya. Maka pada kolbu inilah yang merupakan maujudnya ruh tadi semua. Jadi yang dimaksud dengan nafs adalah jiwa, nafsu kesadaran kehidupan, sifat-sifat insaniah pada kolbu kita tadi semua. Maka Allah jelaskan surat Fussilat, kemudian summastawa ila samai ada wahya dukhonun faqala laha adalah tadi yang udah jelaskan di atas ya. Yang kita harus tadi rodiyah mardiyah. Maka dia mengatakan di sini, apakah engkau melakukannya? Faqala laha walil ardi adalah atia tau'an au karha. Apakah terpaksa? Tadi tidak, kamu harus ridho, rodiyata mardiyah. Maka hakikat penyatuan itu dah harus suka sama suka. Tadi semua. Karena itulah Allah menanyakan kepada tadi dua unsur langit dan bumi itu dikatakan adalah summastawa ila samai wa huwa dukhonun faqala laha walil ardi a'tiya tau'an au karhan adalah ada qalata ada mana ataina ta'iina dikatakan adalah keduanya menjawab kami datang dengan suka sama suka. Bukan keterpaksaan. Rodiyata mardiyah. Tadi. Kamu ridho, Allah meridhoimu. Tadi semua. Ya. Maka itulah setelah sampai pada lapis nafsul mutmainnah. Maka dia mengundangmu. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki rodiyata mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Udah selesai. Maka kau hanya akan menikmati saja. Apakah itu terjadi sekarang, Bah? Ya, terjadi hari ini. Ada jannatul ma'wa pada jasadmu. Segala kepentingan jasadmu, kau akan diadakan sebelum kamu memintanya. Kau akan disiapkan sebelum kau memikirkannya. Karena dia Allah Al-Karim, selalu memberi tanpa kau minta. Dari semua. Ya. Apakah tubuhmu akan melakukan dosa? Akan ada dosa. Tapi dia selalu maafkan karena dia ra'uful afuun karim. Bahkan dosamu pun. Maka disitulah bedakan antara kata mahfud dan kata maksum tadi semua ya. Ada mahfud untuk dirimu, ada maksum untuk rasulmu tadi semua ya. Jadi inilah sebagian yang harus dipahami sahabat ya. Maka dalam surat Fussilat 11 bahwa jika kolbu itu telah dibuka maka masuklah nur ke dalamnya dengan sebab tarikan nur menyebabkan hati seorang itu menjadi taat dan bersuka cita. Itulah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tuh. Idza jaa ketika telah datang tuh. Nusratullah. Pertolongan Allah. Kamu jadi Nasrani. Tadi semua. Setelah kamu jadi Yahudi mendapatkan petunjuk. Sekarang kamu jadi Nasrani. Tadi semua adalah pertolongan Allah. Sekarang kamu aslama salimah. Keselamatan, kedamaian. Yahudi, Nasrani, Islam, salimah. Sempurnalah sudah. Jadi bukan tiga agama yang diadu dombakan. Tetapi sesungguhnya adalah perjalanan ruhmu sendiri sebagai Yahuda. Perjalanan ruhmu sendiri sebagai Nasrani. Perjalanan dirimu sebagai adalah aslama, Islam. Tadi semua ya. Adalah hanya hasilnya kedamaian.
Nah inilah yang harus dipahami tentang mana Yahudi, Nasrani, Islam, mana ada mana Islam, ada mana salima, ada makna silmi, ada makna salam. Itu yang harus dipahami oleh kita. Ya, itu sahabat kurang lebih dalam perjalanan daripada 7 langit pada dirimu tadi semua. Ada jannatul ma'wa untuk tubuhmu, ada darajat. Tubuhmu sekarang sudah layak untuk dikasih pakaian yang bagus, sudah layak pantatmu duduk di jok mobil yang bagus, sudah layak kamu duduk di rumah yang bagus, sudah layak perutmu makanan surga, sudah layak kamu melihat makanan surga, sudah layak kamu mendengarkan irama-irama surga, sudah layak lidahmu mencicipi adalah hidangan-hidangan surga. Jannatul ma'wa pada ruh jismanimu, jannatul na'im adalah pada ruhanimu. Elon Musk walaupun punya harta 14.000 triliun tidak akan bahagia karena dia tidak punya jannatun naim. Tidak punya di situ. Disitulah sebetulnya Abah lebih kaya dari Elon Musk. Bahkan 1.000.000 Elon Musk tidak bisa mengalahkan kekayaan Abah Setu. Karena Abah Setu tidak punya apa-apa tapi memiliki apa-apa tadi semua. Ya, itulah kesahabat. Maka pada saat kau sudah memiliki jannatul ma'wa, Elon Musk hanya jannatul ma'wa tapi tidak jannatul naim. Maka jannatul ma'wa sama jannatul na'im tiada gunanya. Rumah yang bagus tanpa hati yang damai tiada gunanya. Itulah jannatul na'im pada hatimu. Marilah semuanya tentang tubuhmu. Jannatul ma'wa adalah untuk tubuhmu. Jannatul na'im untuk hatimu. Jannatul firdaus untuk tali fuadmu. Jannatul kurbah untuk sirmu. Sekarang menyatulah pada kenikmatan 4 lapis tapi 1 tadi. Pada kiswah unsuriyah Muhammad. Setiap lapisan ruh al-qudsi, ruh sultani, ruh ruhani, ruh jismani. Tadi semua ya. Sempurnalah dohiron wa batinan. Maka sekarang dunia ini sudah menjadi akhirat kepadamu. Ingat tadi semua. Segala yang baru ini adalah yang qadim. Istilah qadim dan adalah muhaddas hanya karena yang muhaddas sudah wujud. Ingat itu. Jadi sebelum wujud disebut qadim. Tapi pada saat wujud muhaddas. Tapi muhaddas adalah yang qadim. Jadi sebenarnya yang akhir inilah yang awal. Sebenarnya yang dari inilah yang batin. Maka disinilah kau sudah. Inilah susah dikatakan. Hanya bisa dirasakan. Tadi semua ya. Bagaimanapun hanya kamu yang bisa membuktikannya. Tidak orang lain. Setiap diri harus mampu membuktikan, merasakan. Dan itulah perjalanan setiap individu. Dari Tuhannya masing-masing. Tadi semua ya. Inilah sahabat ya yang apa namanya dikatakan adalah walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summa stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, maksudnya untuk jasadmu, dan kemudian dia menuju kepada langit adalah kepada kolbumu tadi semua, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Maka itulah orang yang sudah di situ dikatakan oleh Allah wasyari'u ila magfiratu min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar uiddat lil muttaqin. Semua. Maka seluruhnya bumi ini sudah dipenuhi oleh surga untuk dirinya. Tidak ada lagi neraka tadi semua ya. Nah inilah sahabat ya tentang perjalanan setiap yang harus dipahami. Jadi jangan keluar dari diri tadi semua. Temukan dan sesungguhnya tidak ada. Segala yang ada ini adalah akan bako selamanya. Selama kau abko bersama Allah yang bako. Tadi semua ya. Maka laksanakan tugas kita. Tadi adalah apa yang dikatakan oleh Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakanlah sesungguhnya adalah aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Laksanakan kewajibanmu. Apa kewajibanmu? Da'a ya da'u. Hadirkan dia. Bagaimana menghadirkan dia? Fanakan dirimu. Berhentilah, hei asbak kayu, ngaku-ngaku kayu. Hei asbak aku merasa jadi kayu. Hei asbak kayu merasa wujud. Hei asbak kayu merasa hidup. Hei asbak kayu merasa mendengar. Hei asbak kayu merasa kaya. Hei asbak kayu merasa hidup. Dan juga, hei gelas kaca, berhentilah kau ngaku-ngaku sebagai kaca. Kamu tidak punya wujud. Wujudmu wujud kaca. Hidupmu hidup kaca. Segalanya milik kaca. Kamu ada karena adanya kaca. Kaca sudah ada sebab adanya kamu. Itu doang tugas kita ini. Tadi semua bebal amat kita sebagai makhluk. Kenapa ingin jadi Tuhan? Kalau jadi hamba itu nikmat. Tadi semua dari hamba, dari Tuhan
adalah nikmat. Kenapa ingin jadi Tuhan? Semua manusia hari ini benci pada Firaun, kenyataannya Firaun. Benci pada Namrud, tapi kenyataan Namrud. Benci pada iblis, kenyataannya iblis. Nyebut-nyebut Allah, nggak kenal Allah. Menyebut Muhammad, nggak kenal Muhammad. Itulah Firaun yang merasa jadi Musa. Itulah Namrud yang merasa jadi Ibrahim. Itulah iblis yang merasa jadi Adam. Inilah kegagalan total. Gagal total. Maka inilah jadi ikan asin, melotot, Gatot Kocok, melotot tapi tidak bisa membaca kayak ikan asin. Tadi semua ya. Mata yang ikan asin, tidak menyadari sesungguhnya segala yang ada hanyalah kenyataan segalanya. Maka selalu di bulan akhir Ramadan ini, nanti Ramadan, belajarlah imsak. Dari mulai serahkan segalanya kepadanya. Aslamalah dirimu. Mudah-mudahan kamu menjadi seorang Yahudi yang naik menjadi Nasrani. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tadi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Pasti kamu akan fasabbih bihamdika rabbika wastaghfir. Pasti fasabbih. Udah fasabbih dari semua. Subhanalladzi asra bi abdihi. Tadi kamu sudah menjadi hamba. Tidak mungkin kamu adalah menjadi hamba sebelum kamu adalah fasabbih. Maka yusabbihu ma fis samawati wal ar. Sabbaha ma fis samawati wal ar. Atau tadi semua subhanalladzi subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Nah, syaratnya lailan tadi semua ya. Lailan, selalu lailan. Nafikan. Lailkan, matikan. Panakan. Dia ada pada saat engkau fana. Dia hidup pada saat engkau mati. Dia wujud pada saat engkau ada. Itu saja syaratnya. Bagaimana pengamalannya? Satu doang. Abah ngomong cerita sejuta, amaliyahnya hanya tekuk lidah ke atas, rapatkan gigi, tahan nafas. Jadikan pertama tubuhmu Fatihah, satu nafas. Jadikan tubuhmu kulhu, satu nafas. Aku serahkan roh sukma nyawa pati bersama jasadmu, satu nafas. Serahkan 7 sifat ma'ani ayan khorajiyah kepada ayan sabito, ruhmu pada Muhammad. La hayun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la kun, satu nafas. Kemudian tarik lagi nafas. Usalli lam jalalah, ruhku, ruh Allah, rasul, satu nafas. Kembalikan lagi. Allahu haqqun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, satu nafas. Usalli, Allah juga mengatakan bahwa ana Ahmad Ainul Haq, satu nafas. Kemudian juga di penghujungnya adalah kembalikan sholli ala Ahmad, sholli ala Muhammad, kul huwallahu ahad. Usapkan seluruh tubuhmu, jamukan tadi jasad, kolbu, ruh, semua. Langit, semua ya, bumi, sehingga si nur meliputi dirimu tadi. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu nurus samawati wal ar. Masuklah. Lillahi ma fis samawati wal ar. Masuklah lagi. Lahu ma fis samawati wal ar. Qul huwallah. Qul hu. Semua ya. Qul huwallahu ahad. Ya. Ini ya sahabat. Ya itu saja barangkali apa yang Abah sampaikan ya. Kemudian amaliyahnya adalah hanya itu saja, nekuk lidah, merapatkan gigi, dan kamu adalah melatih mentakholi. Yang pertama, yang kedua adalah menahan napasmu, menyerahkan, mengampuni semua manusia yang punya dosa padamu. Ya Allah, dengan menekuk lidahmu, merapatkan gigimu, maafkan semua manusia. Karena saya lihat pada manusia di sini, kalau dikirnya jalan tapi fokusnya nggak ada, itulah kadang aneh saya. Orang itu berzikir, orang itu sholawat, orang itu sholat, tapi nggak ada kayak layangan putus saja geraknya itu. Kadang-kadang saya lihat gitu kan tadi. Bisa kita lihat dari tipe kolabnya, jadi nggak fokus. Baca sholawat, tapi nggak ngait pada tubuhnya. Baca dikir, nggak ngait ke ruhnya tadi semua. Pada saat beres sholat, ya layangan lagi yang putus gitu kan tadi semua. Inilah. Kamu harus paham itu. Bukan tentang ucapan banallah gitu. Bukan ucapan la ilaha illallah gitu. Tapi menyadari, merasakan, menghadirkan, membuktikan setiap hari bukti daripada la ilaha illallah itu. Sehingga semuanya adalah mengisi 7 lapis langit pada 7 latifah yang ada pada dadamu itu semua. Sehingga engkau pantas untuk melakukan miraj,
Miraj itu pesawat luar angkasa. Untuk kamu mi'raj, mengisi tadi nur yang ada pada 7 titik yang ada pada dada kita itu semua, ya, untuk terbang kepada apa namanya langitnya, alam lahutnya Allah, alam malakutnya Allah, alam jabarutnya Allah tadi semua, ya. Dan senjatanya hanya satu, napas tadi semua, ya. Hanya itulah, napas masuk, napas keluar, hanya itu doang tadi semua. Jadi napas itu keluar disebut napas syariat, masuk ke dalam disebut hakikat. Masuk keluar napas, masuk nopos tadi semua, ya. Keluar napas atasbih, masuk adalah atanzih. Atanzih keluar atasbih, masuk atanzih keluar atasbih. Masuk istinsak, masuk istinsar. Syirullah nurullah, kun fayakun tadi semua. Maka lama-lamaan kamu mengamalkan, tidak ada lagi ingin A, ingin B, ingin C, kata kamu sendiri, maka jadilah. Itu doang. Nah tadi, kalau kamu sudah fokus, tapi kalau masih belum fokus, ya layangan lagi. Lupa lagi ucapan la ilaha illallah, lupa lagi ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tadi semua. Nah, inilah. Karena Abah mendidik orang di sini itu 20-30 tahun. Itu Abah menyaksikan orang. Oh, kenapa menderita? Sekarang kelihatan penyebabnya. Oh, kenapa ya itu menderita? Oh iya, itu aja sekarang itu. Tadi semua. Jadi saya menyaksikan orang yang susah itu, ya dialah yang membuat dirinya kerdil, tidak mau melepas daripada keakuan tadi semuanya. Kadang-kadang manusia sahabat terjebak dengan keakuan kemiskinan. Kadang-kadang manusia terjebak dengan keakuan keilmuan. Kadang manusia terjebak dengan keakuan kekayaan. Kadang manusia terjebak dengan keakuan masalah. Maka disitulah kita harus banyak melaksanakan duduk adalah belajar mati di dalam urip tadi semua, ya. Menekuk lidah, merapatkan gigi, takholilah dirimu tadi semua, ya. Kalau hari ini kamu sebagai gelas kaca, belajarlah melepaskan keberadaanmu sebagai gelas kaca. Kamu itu wujud yang diwujudkan itu. Siapa yang wujud? Allah, gitu. Maka selalu penyadarannya adalah Allah lah segalanya, tapi segalanya bukan Allah. Tapi kalau kamu sudah sampai Allah lah tadi semua, itulah harus mengerti. Kamu tidak boleh ngaku Allah, gitu kan. Tapi sebenarnya kamu Allah, tapi tidak boleh ngaku Allah sebelum kesadaranmu pada kesadaran Allah tadi semua. Semua beras, nasi itu adalah beras, nasi liwet beras, nasi kuning beras, nasi lontong beras. Tapi kamu tidak boleh ngaku beras sebelum kamu adalah nyata wujud beras pada dirimu itu semua, ya. Itu ya sahabat tadi semua. Jadi sekarang ini cukuplah. Allah lah segalanya, tapi kamu bukan Allah, gitu saja. Aku bukan engkau, tapi engkau adalah aku. Sementara ini, aku, dia, kamu. Sementara bisa kami, tadi semua, ya. Tapi sebenarnya nanti sudah tidak lagi. Aku, dia, kamu, dan tiada lagi adalah kami. Yang ada hanya aku, sejatinya aku. Maka tetapi aku, sejatinya aku adalah sudah tidak lagi. Maka orang yang masih adalah pengakuan, maka dia belum bisa menjadi aku, sejatinya aku. Tadi semua, ya. Itulah, maka tujuan perjalanan kita bukan menjadi orang sakti. Tujuan perjalanan kita bukan menjadi orang apapun. Justru kembali pada kosong. Tadi semua, ya. Karena pada saat kamu kosong, dialah yang ada. Tadi semua. Maka itu kata Allah, innal abdi idha ahbabtuhu, qataltuhu, wa qataltuhu wa nadiyatahu. Jika seorang hamba sudah mencintaiku, maka akulah yang menjadi penggantinya. Jadi kalau begitu, nanti kunnya kamu, kunnya dia, itu. Nanti kamu boleh berkata, akulah Allah. Itu. Aku Allah. Setelah kamu sudah bukan lagi kamu, dia. Bukan lagi aku Allah, dia Muhammad, dia Ahmad, dan kamu Muhammad. Jadi Adam, bukan. Selama itu masih ada, jangan kamu pernah mengaku Allah. Karena kamu bukan Allah. Allah tidak akan bersatu dengan makhluk. Makhluk tidak akan pernah menjadi Allah. Allah tidak akan pernah jadi makhluk. Disinilah tentang tahap bagaimana kau menyatukan dengan rasa. Sampai engkau sendiri yang menyatakan, merasakan, membuktikan pada saat karamnya keberadaan dirimu. Nah sekarang untuk konsep terakhir dari Abah, berhentilah jadi orang yang membawa-bawa obor cari api. Karena sekarang ini banyak orang bawa obor cari api. Dia nggak sadar apinya sebesar itu, dia lupakan. Berhentilah jadi manusia cari-cari nasi, bawa-bawa tumpeng. Berhentilah adalah cari-cari air. Kalau kamu sekarang ikan, berhentilah cari air. Sadarilah kamu sudah di air. Tinggal kamu adalah tenangkan dirimu. Itu saja. Itulah sekarang saya melihat kelompok manusia pencari ruhani itu. Ada orang cari api. Mana mas?
cari api, dia nggak sadar dia bawa obor yang begitu besar. Ngapain? Cari api. Itulah. Kemana mas? Lagi cari nasi. Itu yang digendong apa? Tumpeng. Nah, itulah. Ya hari ini. Berarti kalau begitu konsepnya mudah. Itulah kenapa. Perjalanan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mau kata yusrun, bukan kata sahlun. Apalagi ada usrun. Yusrun artinya adalah mudah tanpa syarat. Syaratnya adalah surrender, lepaskan. Jangan pakai syarat apapun pada Allah. Ya, nggak ada surga, bukan neraka, bukan pahala, bukan rezeki, bukan apa, bukan apa. Coba. Tapi kalau kamu masih bersyarat, no way. Sampai kapanpun tidak akan pernah berjumpa dengannya. Semua ya. Karena Allah itu ketiadaannya adalah keadaannya. Dan kamu itu keberadaannya ketiadaanmu. Ingat itu. Allah itu ketiadaannya kenyataannya. Tapi kamu keadaannya ketiadaanmu. Tadi semua ya. Coba cerdas di situ. Maka duduklah yang manis, tempatlah yang tadi semua ya. Apalagi selama Ramadan. Tadi semua benar-benar jadikan Ramadan. Bukan hanya sebatas kan pindah makan dari pagi. Nggak ada bedanya kan sebetulnya. Tadi semua ya. Itu saja. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, cara mareman iya kumaha Gus no iya Gus ya.